Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menunda sidang lanjutan perkara uji materi Undang-Undang tentang Pemilu terkait penerapan sistem proporsional terbuka. Penundaan dilakukan karena adanya permintaan sidang digelar secara luring atau tatap muka. Semula sidang akan digelar secara daring dengan agenda pemeriksaan perkara dengan meminta keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait KPU. Namun sesaat setelah dibuka, persidangan langsung kembali ditutup karena alasan permintaan dari DPR yang menginginkan sidang digelar secara luring atau tatap muka. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan pihaknya memutuskan untuk menggelar persidangan lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda serupa. Dalam kesempatan tersebut, Usman menambahkan bahwa sidang yang akan dilaksanakan pada pekan depan akan menjadi sidang tatap muka pertama setelah pandemi COVID-19. Untuk itu sekali lagi, untuk sidang secara luring atau sidang pada hari ini ditunda pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 11.00. Pemirsa, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka masih menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa pekan terakhir. Kini uji materi terkait undang-undang tersebut masih berkutat di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama dengan Dewan Pembina Perludem. Ada Titi Anggraini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Addi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat. Mbak Titi, sistem pemilu proporsional tertutup ini sudah diajukan ke MK. Dari analisis Anda, bagaimana keputusan MK nanti terkait dengan perkara ini? Ya, tentu persidangan akan berjalan beberapa waktu lagi ya. Misalnya terdekat meskipun ditunda akan berlangsung agenda mendengarkan keterangan Presiden, pemerintah dan juga pihak terkait KPU. Kalau kita lihat hari kemarin ya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk persidangan ditunda, itu juga menandai sebenarnya perubahan pola sidang Mahkamah Konstitusi yang selama ini dilakukan sepenuhnya daring atau online menjadi luring atau fisik ya di gedung Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan kepentingan yang besar terhadap perkara ini. Sebab dari apa yang disampaikan setidaknya sudah ada 11 perkara dari pihak terkait yang mengajukan diri untuk juga terlibat dari menjadi bagian dari pengujian sistem pemilu ini. Termasuk juga Perludem itu mengajukan diri menjadi salah satu pihak terkait. Karena mengapa? Karena memang urusan sistem ini bukan hanya soal urusan kepentingan partai politik. Aktor pemilu itu bukan hanya partai politik peserta pemilu, tetapi juga di dalamnya ada pemilih dan juga para pemangku kepentingan pemilu yang berkepentingan terhadap bagaimana sistem pemilu itu diterapkan. Karena dia akan berkaitan dan berhubungan dengan kerangka hukum pemilu ke depan. Nah, kalau dilihat dari bagaimana Mahkamah Konstitusi berupaya untuk mengakomodir seluruh pihak yang terlibat, maka Mahkamah menyadari betul pentingnya perkara ini ya. Dan yang kedua akan seperti apa putusannya. Nah, ini bisa dianalisis dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, meskipun ya Mahkamah Konstitusi harus kita akui kerap kali datang dengan kejutan-kejutan. Meskipun kejutan-kejutan itu juga mestinya ya tidak berpindah terlalu ekstrim dari apakah praktik-praktik di dalam persidangan sebelumnya. Nah, kalau dalam persidangan-persidangan sebelumnya, Mahkamah itu kecenderungannya kalau yang berkaitan dengan pilihan-pilihan sistem itu mengambil sikap untuk memberikan itu kepada pembentuk undang-undang atau yang disebut dengan open legal policy begitu ya. Contohnya permohonan soal model keserentakan pemilu, di mana Mahkamah menyatakan ada beberapa model, tetapi yang harus memutuskan itu adalah pembentuk undang-undang. Tetapi ada rambu-rambunya loh. Ini 5 pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu terkait dengan pilihan-pilihan model keserentakan pemilu. Nah, kalau kita lihat dari presiden sebelumnya, ya kira-kira tidak akan jauh berbeda seperti itu. Baik, Mbak Titi, selain salah satu parpol yang juga mendukung adanya proporsional tertutup, kalau saya bisa mengutip mantan Ketua MK Hamdan Zulfa yang juga mendukung dengan adanya proporsional tertutup ini karena dinilai lebih baik daripada terbuka. Salah satu alasannya adalah karena kerumitan yang memberikan beban kerja kepada penyelenggara pemilu. Kalau kita tahu bahwa di 2019 lalu, Mbak Titi, ada 894 petugas yang meninggal dunia, 5.175 petugas mengalami sakit. Menurut Anda bagaimana?
Ya, soal dukungan itu boleh saja ya. Maksudnya kalau pilihan sistem ya dukung-mendukung itu hal yang biasa. Tetapi siapa yang harus memutuskan? Nah, itu kan yang sekarang menjadi perdebatan kita. Kalau saya berpandangan yang harus memutuskan pilihan sistem itu bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi pembentuk undang-undang, dan proses mengambil keputusannya pun harus dilakukan secara terbuka, partisipatoris, memperkuat kedaulatan rakyat dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau konteksnya kerumitan, sistem pemilu itu tidak berdiri sendiri, bukan hanya soal terbuka tertutup. Dia juga bisa dilakukan dengan penguatan atau redesign. Contoh, kalau memang rumit 5 surat suara dipilih sekaligus, ada tawaran model keserentakan yang memisahkan antara DPR RI dengan DPRD provinsi. Itu yang dan DPRD kabupaten kota. Itu yang disebut dengan keserentakan pemilu nasional dan keserentakan pemilu di tingkat lokal. Jadi dibedakan antara legislatif nasional dan legislatif lokal dalam model pemilihan atau waktu pemilihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal teknikalitas kerumitan juga bisa memanfaatkan teknologi misalnya. Sebenarnya Mas Abdi, yang sulit itu, yang rumit itu adalah ketika penghitungan suara di TPS yang harus disalin hasilnya secara manual. Makanya dari dulu banyak praktisi kepemiluan mengusulkan KPU ini serius dong memikirkan atau kemudian mempersiapkan penggunaan teknologi rekapitulasi sehingga tidak lagi manual begitu ya cara kita menyalin hasil di TPS. Nah, ini yang semestinya kita bisa dorong melalui KPU. Dan yang terakhir soal pendidikan dan sosialisasi kepemiluan. Memang dalam pemilu 2019 lalu selain misalnya ekses kelelahan dari petugas ya, terjadi juga misalnya tingkat suara tidak sah yang cukup tinggi, 11,12%. Tetapi itu sebenarnya berkaitan juga dengan bagaimana kita mampu mengelola teknikalitas pemilu kita, memilih model keserentakan yang lebih sederhana. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, menggunakan teknologi terkait dengan penghitungan dan rekapitulasi suara. Dan yang ketiga, peran partai politik untuk melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya kepada pemilih sehingga pemilih paham betul bagaimana cara kerja sistem pemilu sehingga suara mereka betul-betul berharga. Dan yang terakhir, pelatihan bagi para petugas. Nah, pelatihan bagi para petugas kita ini yang bisa terus kita tingkatkan terutama dan harus dilakukan jauh-jauh hari. Jangan kemudian mepet hari. Dan saya kira KPU sudah paham betul ya evaluasi 2019 sehingga 2024 bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Baik, Mbak Titi, tadi Anda katakan bahwa KPU harus lebih serius untuk memanfaatkan teknologi rekapitulasi. Kan sekarang juga sudah ada Sirekap dan beberapa aplikasi lain yang dimanfaatkan. Apakah ini masih kurang? Ya, masalahnya Mas Abdi, teknologi tersebut sifatnya baru pendamping. Jadi pekerjaan utama yang manual tadi itu masih dilakukan sebagai instrumen untuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Jadi tidak menggantikan. Nah, ya, kerumitan itu kan dan kerja keras itu muncul adalah ketika mereka harus masih menyalin hasil suara di TPS secara manual. Bayangkan kalau yang dihitung itu 5 surat suara disalin ke dalam ratusan dokumen yang disebut dengan formulir salinan begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya belum sepenuhnya bertransformasi menjadi digital. Dan itu bisa dilakukan kalau memang kemudian persiapannya serius dilakukan sejak hari ini. Karena kan pemungutan suara kita 14 Februari 2024. Rekapitulasi suara akan berlangsung setelahnya. Jadi pemanfaatan teknologi itu yang menurut saya itu bisa dikembangkan tanpa kemudian kita misalnya mengatakan bahwa pilihan sistem ini sebenarnya lebih bersahabat dari sisi kerumitan dan teknikalitas. Memang iya, kalau proporsional terbuka itu dia jauh lebih rumit daripada tertutup. Tetapi aspeknya tidak tunggal itu saja. Dia juga harus dilihat satu paket. Bisa dijawab begitu ya tantangan tadi kerumitan itu dengan seperti apa yang Mbak Titi katakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai untung ruginya, kalau dari analisis Mbak Titi sendiri sebenarnya lebih untung yang mana, lebih positif, negatif yang mana antara proporsional terbuka dan juga tertutup?
Ya, keuntungan itu kan tidak bisa dilihat hitam putih ya, karena ada banyak tadi faktor itu. Satu ada faktor teknikalitas, yang kedua adalah faktor representasi kedaulatan rakyat, yang ketiga kualitas relasi antara pemilih dengan peserta pemilu dan kandidatnya. Tapi saya ingin bicara 2024. Nah, 2024 itu tahapannya sudah berjalan. Partai politik sudah mendesain bagaimana cara mereka berkompetisi dalam desain pendekatan sistem proporsional terbuka. Jadi lebih baik fokus untuk kepastian prosedur, adaptasi penyelenggara, pemilih, dan lain sebagainya. Kita benahi dulu nih yang sekarang sudah ada dan kita lanjutkan proses-proses yang sudah berlangsung dalam desain sistem pemilu yang sudah ada. Dan dalam sistem yang sekarang ketika misalnya partai politik belum punya skema demokrasi internal partai yang ajak untuk melibatkan anggota dan pengurus partai di dalam penentuan pencalekan, maka pilihan sistem proporsional terbuka itu menjadi alternatif relasi antara pemilih dengan partai politik. Sehingga ketika misalnya di bilik suara, mereka bisa betul-betul mengartikulasikan apa yang menjadi kehendak mereka. Nah, kalau kemudian diganti serta-merta dengan sistem proporsional tertutup, sementara misalnya pemilih dan pengurus tidak punya kejelasan soal peran dan otoritas mereka dalam ikut menentukan siapa yang akan menjadi caleg, itu hanya akan memperkuat hegemoni dan elitisme kita di dalam berpartai. Partai kita akan semakin hegemonik dan kemudian relasinya tidak akan kuat kepada publik, tetapi kepada elit partai. Nah, itu yang kita tidak kehendaki. Jadi mari kita evaluasi sistem ini dengan kepala jernih, dan lagi-lagi sebenarnya kuncinya ada pada partai politik. Yang harus berbenah sungguh-sungguh itu adalah partai politik. Memastikan partai politik itu dikelola secara demokratis, secara inklusif, tidak meninggalkan anggota, dan betul-betul partisipatoris. Yang kedua adalah soal pengawasan dan penegakan hukum. Mau apapun pilihan sistemnya, kalau pengawasan dan penegakan hukumnya lemah, memindahkan atau mengganti sistem, itu hanya memindahkan praktik curangnya saja. Apalagi kemudian saat ini kita kurang baik atau kita tidak punya skema yang bagus soal penegakan hukum terkait misalnya praktik koruptif di internal partai. Terutama contoh soal jual beli nomor urut. Nah, itu tidak ada tuh skema hukumnya di dalam undang-undang pemilu kita yang cukup solid dan holistik mampu mewadahi itu. Sehingga kalau kita mengganti sistem, itu tidak sesederhana mengganti antara menjadi terbuka menjadi tertutup, tetapi dia ada implikasi teknis dan implikasi hukum lainnya. Nah, itu yang tidak terpikirkan atau belum ada skemanya hari ini, Mas Api. Baik, jadi mau apapun sistemnya, mau terbuka atau tertutup, potensi kecurangan ini masih bisa saja terjadi. Tapi Mbak Titi, kalau kita lihat, salah satu keuntungan dari terbuka adalah masyarakat tahu caleg yang mereka pilih siapa, artinya terbuka begitu. Tapi masih ada saja masyarakat yang justru kecewa dengan pilihan mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Tanggapan Anda? Iya, betul. Pemilu itu kan tidak sepenuhnya bisa menjadi panasea atau obat mujarab ya terhadap semua penyakit. Jadi partisipasi dan kontrol publik itu, Mas Abdi, bukan hanya di bilik suara. Makanya kemudian kalau bicara demokrasi, pemilu yang bebas dan adil itu kan salah satu elemen saja. Elemen berikutnya ada yang disebut dengan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Jadi kalau kita menganggap dengan memberikan suara maka semua akan menjadi baik sesuai dengan maunya kita, lalu menyerahkan sepenuhnya kerja-kerja tata kelola pemerintahan kepada siapa yang terpilih, itu juga tidak tetap. Oleh karena itu, pasca pemilu kita juga harus mentransformasi diri kita menjadi warga negara yang aktif dan kritis, mengawasi kinerja para calon-calon terpilih. Karena antara bilik suara dengan performa dan kinerja mereka, baik di parlemen, di eksekutif, itu dua hal yang korelasinya berbeda begitu. Betul kita ingin pemilu menjadi penyaring dan dengan memilih caleg secara langsung itu kan menjadi veto kita atas keputusan partai. Jadi sangat mungkin apa yang menjadi yang dikehendaki partai itu tidak sama dengan yang dikehendaki oleh rakyat. Tapi itu saja tidak cukup karena setelah itu ketika mereka bekerja kita juga harus pastikan satu, mereka tidak rentan dengan praktik koruptif. Jadi betul-betul mereka menjadi orang-orang yang bekerja dengan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, mereka betul-betul berorientasi pada pelayanan publik. Yang ketiga, apa yang mereka perjuangkan itu selaras dengan aspirasi kita. Jadi pengawasan itu berlangsung terus 5 tahun. Nah, setelah kita awasi 5 tahun, kita evaluasi lagi mereka.
ketika mereka mau maju pemilu, benar nggak mereka kemarin waktu menjabat itu pro rakyat dan pro kepada pelayanan publik dengan misalnya nilai-nilai anti korupsi yang kuat. Jadi pemilu adalah peluang kita untuk apakah kita ingin mereka tetap menjabat ataukah kita ingin orang baru. Nah setelah itu dalam proses mereka menjabat, kita perhatikan performa dan kinerja mereka untuk kita evaluasi kembali di pemilu berikutnya. Baik, Gitu. pengawasan berjenjang artinya yang diperlukan ya Mbak Titi. Kemudian salah satu partai yang mendukung adanya proporsional tertutup ini adalah Partai PDIP. Dari analisis Anda sebenarnya apa keuntungan yang bisa diraih oleh PDIP dari sistem proporsional tertutup ini? Iya, kalau dalam sistem proporsional tertutup itu kan betul-betul citra yang dibangun adalah citra partai ya. Jadi kemudian tidak lagi orang berorientasi kepada siapa kandidat yang diusung. Jadi mereka bicara secara sederhana lebih banyak mengedepankan identitas kepartaian. Nah tentu saja yang diuntungkan adalah partai-partai besar begitu. Nah partai-partai besar akan mudah membangun narasi yang lebih sederhana terkait dengan pilihan-pilihan politik di masyarakat. Disinilah kadang-kadang kelemahan itu muncul. Masyarakat tidak terlalu peduli pada siapa orang-orang yang akan mereka dorong duduk pada posisi-posisi eksekutif, posisi-posisi legislatif yang akan mereka isi, DPR atau DPRD. Nah, dan yang kedua adalah dalam sistem ini ya, permasalahan-permasalahan itu kadang-kadang lebih disederhanakan. Tidak muncul dialog yang kuat antara para kandidat dengan para pemilih. Dan relasi yang seperti itu tentu untung ya kalau partai satu sudah sejak lama dia mengakar kuat di masyarakat, lalu juga apalagi misalnya nomor dan juga logo partai kan tidak berubah begitu. Jadi memanfaatkan memori masa lalu dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu juga lebih menguntungkan bagi partai besar dan juga partai-partai yang tidak berubah dari sisi identitas elektoral. Nah, yang berikut juga ya pemilih akhirnya simple saja begitu ya, menjadi cenderung malas atau enggan meneliti siapa kandidat-kandidat yang mereka usung dan lebih terfokus kepada yang sifatnya simbolik tadi gitu. Baik ya, kita akan kawal bersama dan awasi bersama seperti apa nantinya uji material yang saat ini tengah berada di MK terkait dengan sistem proporsional tertutup ini. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas.